Apa sih Kristen progresif itu? Saudara, jika engkau aktif bersosial media tentu tahu fenomena Kristen progresif yang tengah banyak orang percakapkan akhir-akhir ini. Dan topik ini menjadi viral hingga ada banyak juga tanggapan yang kita temukan di sosial media berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Akan tetapi dalam Sapa Gembala kali ini saya juga akan memberikan tanggapan terhadap fenomena ini karena ada anggota jemaat yang bertanya. Saudara, dalam website progressivechristianity.org saya menemukan ada 5 nilai penting bagi orang-orang yang menyebut dirinya Kristen progresif. Pertama, mereka percaya bahwa mengikuti jalan dan ajaran Yesus dapat menuntun pada pengalaman kesucian, keutuhan, dan kesatuan seluruh kehidupan. Meskipun mereka menyadari bahwa roh bergerak dengan cara yang bermanfaat dalam banyak tradisi iman. Kedua, mengupayakan komunitas yang inklusif bagi semua orang, menghormati perbedaan dalam perspektif teologis, usia, ras, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, kelas, dan kemampuan. 3. Berjuang untuk perdamaian dan keadilan di antara semua orang dengan mengetahui bahwa berperilaku dengan kasih sayang dan cinta tanpa pamrih terhadap satu sama lain adalah ekspresi sepenuhnya dari keyakinannya. 4. Merangkul wawasan ilmu pengetahuan kontemporer dan berupaya melindungi bumi serta menjamin integritas dan kelanjutannya. Kelima, berkomitmen pada jalur pembelajaran seumur hidup, percaya bahwa ada nilai lebih dalam bertanya dibandingkan dalam hal yang absolut. Lumayan nih, panjang ya deskripsinya. Untuk itu kalau disederhanakan maka kita bisa melihat bahwa Kristen progresif atau mungkin lebih tepat kelompok aliran progresif adalah orang-orang yang menekankan pertama penerimaan terhadap keragaman tradisi iman, merangkul kaum tertindas, memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, berkomitmen untuk bersikap kritis dan menolak keabsolutan. Saudara, sebagai bagian kelompok orang yang ada di generasi milenial, dalam era keterbukaan saat ini terus terang ketika saya membaca 5 poin penting dari gerakan aliran progresif tadi, sekilas saya nampak tidak ada masalah dan tidak perlu direspon dengan begitu reaktif seperti kebanyakan orang akhir-akhir ini. Akan tetapi, ketika diperhatikan dengan seksama, cara pandang gerakan aliran progresif ini perlu disikapi karena ada perbedaan yang fundamental dengan ajaran gereja yang kita miliki saat ini. Hal itu nampak terutama pada penolakan terhadap yang absolut, sehingga membuat dasar dalam kehidupan iman seperti kebenaran Alkitab pun menjadi bersifat relatif. Selain itu, kita juga dapat melihat keengganan menerima keabsolutan ini nampaknya lahir dari sikap skeptis terhadap otoritas gereja yang nyata dalam ajaran atau doktrin itu yang kita kenal. Gerakan aliran progresif jelas mendorong pendefinisian ulang terhadap hal-hal penting seperti ajaran keselamatan yang selama ini gereja yakini karena dianggap old school atau tidak lagi kekinian, gak relevan lagi. Menyikapi kecenderungan ini tentu dapat membuat kita sebagai warga gereja, khususnya anggota jemaat GKI, perlu mengambil waktu untuk menggumuli situasi yang tengah terjadi. Karena serupa tidak selalu sama. Saudara, dalam buku Tata Gereja dan Tata Laksana bagian lampiran 6, kita bisa melihat perihal pegangan ajaran mengenai Alkitab. Jelas diungkapkan pengakuan iman GKI bahwa bagi GKI, Alkitab ditempatkan sebagai otoritas tertinggi dan menjadi dasar dan norma satu-satunya bagi kehidupan gereja. Alkitab
berisikan kesaksian menyeluruh mengenai Allah yang menyatakan dirinya, kehendaknya, serta karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan penggenapannya kepada manusia dan dunia. Kesaksian Alkitab mengenai Allah ini cukup dan menjadi ukuran, kanon bagi iman kita untuk menggumuli kehidupan iman kita dalam kesetiaan kepadanya. Kesaksian menyeluruh ini dipahami dan diajarkan secara utuh. Kebenaran dan kesaksian Alkitab, yaitu kebenaran dan kesaksian sentralnya tentang Kristus dan kerajaannya, melampaui batas-batas ruang dan waktu. Kebenaran dan kesaksian Alkitab bukan hanya berlaku dalam budaya dan sejarah di mana ia dituliskan, tetapi berlaku juga bagi kita dalam budaya dan sejarah kita kini dan di sini. Jelas saudara, lewat kutipan dari Tata Gereja GKI ini menunjukkan bahwa Alkitab yang adalah firman Allah itu memiliki keabsolutan pada dirinya. Karena kebenarannya itu berlaku universal serta melampaui ruang dan waktu, hingga tetap valid kewibawaannya sampai pada saat ini. Saudara, ketika aliran progresif mendasarkan pada pengalaman hidup subjektif yang mempengaruhi keagamaan dalam kehidupan sosialnya saat ini, bagi mereka titik bijak dalam menafsirkan ulang kebenaran dan norma yang Alkitab ajarkan jelas memiliki kekeliruan karena bersifat sangat subjektif. Persoalan ini nampak jelas ketika aliran progresif sempat menghembuskan pemikiran bahwa ada keselamatan di luar Kristus karena mereka melihat keragaman tradisi iman di luar kekristenan. Kita juga mendengar konstruksi pemahaman tentang Tuhan adalah kasih, sehingga tidak mungkin jika Tuhan tidak memberikan keselamatan kepada orang baik sekalipun ia bukan Kristen. Padahal saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus jelas mendeklarasikan bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di titik ini kita bisa melihat bahwa ketika pengalaman subjektif pembaca Alkitab bisa menimbulkan kekacauan pikiran, bahkan menjadi berbahaya karena bergerak hendak merekonstruksi kebenaran itu sendiri. Ini sungguh berbahaya dan sulit untuk dipertanggungjawabkan karena dasar penafsirannya sangat rentan. Satu bagian firman Tuhan yang juga kita tidak boleh lupa yaitu perintah yang disampaikan dalam Ulangan pasal 4 ayat 2 yang berkata, "Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu." Saudara, setelah merenungkan, terasa fenomena gerakan Kristen progresif ini menyadarkan kita semua tentang betapa berbahayanya subjektivitas diri jika tidak ada dalam kontrol kesadaran kita bahwa keterbatasan kemampuan manusia untuk berpikir dan memahami karya Allah. Akan tetapi di sisi lain, saudara, di sini juga kita bisa melihat fenomena aliran progresif ini menyadarkan kita sebagai komunitas orang percaya untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga jelas ketika kita melakukan itu, seharusnya lingkungan atau sosial semakin merasa kehadiran kita. Hingga semakin sedikitlah tentunya orang-orang tertindas, semakin nyatalah kehadiran upaya perdamaian dan keadilan itu, dan semakin pulihlah kondisi alam yang terancam karena keberadaan manusia. Jadi kalau orang Kristen mempraktekkan benar firman Tuhan, maka seharusnya lingkungan akan menjadi lingkungan yang berbeda. Saudara, jelas aliran ini mengajak kita untuk introspeksi. Kita harus mempraktekkan kebenaran firman yang absolut tadi bersama dengan orang lain, sehingga damai sejahtera Allah di dunia itu dapat dirasakan ketika Tuhan mengutus kita, anak-anaknya, untuk melakukan. Akhir kata firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 26 mengingatkan aku dan engkau bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk itu saudaraku, mari kita wujudkan iman dalam perbuatan, sehingga ada banyak orang
melihat Tuhan di dalamku dan di dalammu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.